Hai, gua Rizky. Halo, nama gua Bayu. Hai, nama gue Nanda. Hai, gua Ragil. Hai, gua Andre. Hai, gue Kusmanto. Halo, nama gue Widiantara Ayu Tamara. Hai, gue Kian. Kami membuat video ini dengan harapan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Halo guys, jadi di sini gue mau bahas tentang hak atas benda jaminan. Dan yang pertama itu adalah jaminan utang. Kalau utang itu adalah hubungan antara misalnya si Jono dan si Tejo. Tapi ini ya, hubungannya itu bukan hubungan pacaran karena mereka bukan government yang kayak sekarang. Jadi utang itu adalah hak atas benda jaminan untuk melunasi utang si Tejo terhadap si Jono. Kalau yang gue baca di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gak ada itu pertama hak yang diperoleh oleh kreditur atas benda bergerak. Benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Nah, penyerahan tersebut untuk jaminan utang, guys. Lalu kreditur itu punya hak yaitu melelang benda jaminan apabila debiturnya wan prestasi. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur lainnya. Nah, biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan tersebut harus didahulukan pelunasannya dari pelunasan piutang. Maksud gak guys? Maksud aja lah ya. Itu mempunyai sifat-sifat khusus. Yang pertama, tidak asesor. Jasa asesor itu seperti bumbu, pelengkap dari suatu perjanjian. Adanya gadai tergantung pada adanya suatu perjanjian pokok. Kalau berdasarkan buku yang gua beli di pasar bawah, hak retensi itu adalah hak untuk menahan benda sampai utang itu bisa dilunasi. Sebenarnya hal ini diatur dalam undang-undang, tapi berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dapat juga dilakukan terhadap hal-hal dibuat ketentuan undang-undang berdasarkan perjanjian kamu dan dia. Ya, dalam janjian gue itu sampai diatur di dalam KUH Perdata. Bukan janji sebenarnya pengaturan lisensi. Itu ada di dalam pasal, bisa dibaca ya. Di pasal 105 ayat 2 KUH, pemilik tanah yang digunakan untuk usaha semacam hak guna berhak menahan benda-benda di atas itu sampai pemegang hak melunasi segala kewajibannya kepada pemilik tanah. Ya, itulah mungkinlah contoh yang bisa gue kasih. Udah dulu ya, gue pengen bertugas rumah, foto rumah gue. Dadah guys, dadah. Apabila tagihan tertulis dengan benda, itu telah difungsi pemilik benda. Dan yang kedua, apabila benda yang tertahan dilepas dengan sukarela penagih. Yang ketiga, kreditator menjadi pemilik benda karena alasan tertentu. Yang terakhir, benda yang ditahan hilang musnah. Lu nih bayang juga nih, gue penjelasan tentang hak hipotek. Menurut pasal 1162 hak hipotek adalah keberadaan suatu benda yang tidak bergerak. Nah, maksudnya untuk mengambil penggantian dari bahan tersebut bagi pelunasannya ya suatu utang apabila dilihat tidak membayar utangnya. Jadi di sini masih ada banyak unsur-unsurnya tersebut sih. Tapi gue lagi bisa jelasin lah, untuk kan gue aja lah yang jelasin biar dia juga bisa. Ya, jika diuraikan dari unsur-unsur hipotek, ada 3 unsurnya. Yang pertama, hak atas benda tidak bergerak. Yang kedua, benda tidak bergerak itu dijadikan atas jaminan utangnya. Yang ketiga, untuk pelunasan suatu barang apabila si debitor tidak membayar utangnya. Sepakat? That's right. Ada yang dijelaskan. Oh iya, privilege ini. Privilege umum itu jadi semua pasal-pasal diatur dalam pasal 1949 KUH Perdata. Jadi di pasal tersebut menentukan bahwa utang piutang yang diistimewakan itu adalah atas semua benda yang bergerak dan benda
yaitu terhadap benda-benda tertentu saja dari debitor. Diatur dalam pasal 1139 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa piutang-piutang diistimewakan pada benda-benda tertentu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video kami. Kritiklah kami, berikanlah saran kami sebagai pihak yang mendukung kami, bukan sebagai pihak yang membenci kami. Jadi gue jelasin bagian apa nih, semuanya udah dijelasin sama kawan-kawan. Sebentar, gue cari-cari dulu ya. Sepertinya masih ada yang belum dijelaskan. Oh iya, privilege umum. Privilege umum itu jadi semua pasal-pasal diatur dalam pasal 1949 KUH Perdata. Jadi di pasal tersebut menentukan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan itu adalah atas semua benda yang bergerak dan benda tak bergerak. Jadi intinya gue di sini cuma ngejelasin privilege umum. Selanjutnya pasti ada privilege khusus. Nah, kayak kamu loh menjaga hati aku secara khusus. Lo ini mau ngomong juga. Nih, gue akan jelasin tentang hak hipotek. Menurut ketentuan pasal 1162, hak hipotek adalah suatu benda atau kebenaran. Lo nih banyak omong juga. Nih, gue akan jelasin tentang hak hipotek ya. Jadi hak hipotek itu adalah menurut pasal UU, menurut pasal ada UU-nya. Iya nggak paham, ada yang bunyi. Lo nih banyak omong juga. Nih, gue akan jelasin tentang hak hipotek. Menurut pasal 1162, hak hipotek adalah kebendaan suatu benda yang tidak bergerak. Nah, maksudnya untuk mengambil penggantian dari bahan tersebut, bagi perlunasannya ya suatu utang apabila dilihat tidak membayar utangnya. Jadi di sini masih ada banyak unsur-unsurnya tersebut sih, tapi gua lagi nggak bisa jelasin lah. Untuk yang kan gua aja lah yang jelasin biar dia juga bisa. Oke. Halo Rika. Gue pelanggan. Ya. Pelanggan. Pelanggan. Customer. Udah. Mati. Hai, gua Ragil. Hai, gue Endah. Are you sleeping, Dre? Dre. Tidur. Hai, gua Kian. Hai, gue Rizky. Hai, gua Andre. Halo, nama gue Widya Clara Adi Tamara. Nah, penyerahan tersebut untuk jaminan utang, guys. Lalu, kreditur itu punya hak, yaitu melelang benda jaminan apabila debiturnya wan prestasi. Maksud gak, guys? Maksud aja lah ya. Jadi gada itu bersifat asesor. Asesor itu mempunyai sifat-sifat khusus. Yang pertama, gadai asesor. Gadai asesor itu seperti bumbu pelengkap dari suatu perjanjian. Ada gadai tergantung adanya gadai tergantung pada adanya suatu perjanjian pokok. Sifat gadai yang kedua yaitu itu kan ini nggak bisa ngomong orang. Apabila tagihan bertulis dengan benda itu dengan telah fungsi oleh benda yang terlilit. Ngomong apa sih lo? Sumpah nggak jelas. Memiliki benda. Nggak jelas tau. Oh iya, ulang. Mulai. Apabila tagihan bertulis dengan benda itu telah difungsi pemilik benda. Mulai. Dan yang kedua, apabila benda yang bertahan dilepas dengan sukarela penagih. Dan yang ketiga, dan apabila tagihan bertagih. Yang ketiga, kreditator menjadi pemilik
benda karena alasan tertentu. Yang terakhir, benda yang ditahan hilang, musnah. Seperti Mana ada kalau privilege khusus yaitu terhadap benda-benda tertentu saja dari debitor. Diatur dalam pasal 1139 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa piutang-piutang diistimewakan pada benda-benda tertentu saja. Mana ada kalau Apa sih? Mana ada kalau privilege khusus yaitu terhadap benda-benda tertentu. Tertentu. Mana ada kalau privilege khusus yaitu terhadap benda-benda tertentu saja.